Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dari kampus Warung Buncit Reguler 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas besar saya, yaitu membuat program kasir sederhana. Penjelasannya itu terdiri dari penjelasan flowchart, procedural code, source code, dan sintaks yang saya pakai. Nanti di sini saya akan membuat program kasir coffee shop. Di dalam program kasir coffee shop ini terdiri inputannya yaitu nama pembeli, kode menu, jumlah bayar, jumlah yang dibeli. Dan outputnya itu terdiri dari nama pembeli, nama kopi, harga kopi, jumlah yang dibeli, jumlah bayar, dan ada prosesnya yaitu di outputnya ini ada total harga yaitu jumlah dikali harga, total kembalian yaitu jumlah bayar dikurang total harga. Nah, di sini saya sudah membuat flowchart program kasir. Saya di sini akan sedikit menjelaskan flowchart yang saya buat. Flowchart artinya dari dua kata. Yang pertama, flow merupakan alur dan chart merupakan diagram. Jadi flowchart itu merupakan diagram alur. Dalam ilmu teknologi, flowchart adalah diagram yang berupa simbol-simbol atau grafis yang membentuk aliran algoritma yang menggambarkan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah sebuah program. Di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol yang saya pakai. Yang pertama di sini ada start. Di start ini saya menggunakan simbol terminator. Simbol terminator ini merupakan sebuah awalan dan akhiran. Di sini bisa dilihat start dan end-nya menggunakan simbol terminator. Selanjutnya di sini ada garis panah dari start ke input. Ini merupakan simbol flow line, yaitu untuk melanjutkan langkah selanjutnya dari langkah sebelumnya. Yaitu di sini bisa dilihat dari start ke langkah input. Nah, di input nama pembeli ini merupakan simbol input atau output. Karena di sini input, jadi ini merupakan simbol input. Ini sama semuanya simbol input, kode menu, input jumlah kopi, input uang yang dibayar. Nah, selanjutnya simbol dengan belah ketupat ini merupakan simbol decision, yaitu simbol pemilihan sebuah proses. Nah, di sini ada bacaan if kode sama dengan 1, maksudnya ini jika kodenya sama dengan 1, misalnya ya, dia akan ke proses output yang ini, brand cappuccino kopi dan harga. Jika tidak, dia akan masuk ke pemilihan 2 yaitu kode sama dengan 2. Jika ya, akan keluar outputnya ini yaitu brand latte kopi dan harga. Jika tidak, masuk ke kode 3 ya, brand cold brew kopi dan harga. Selain ketiga ini, dia akan masuk ke proses ini yaitu angkanya lebih besar sama dengan 4. Ya, akan outputnya ini print maaf menu tidak ada. Dari ketiga pemilihan ini akan diproses ke selanjutnya yaitu dengan simbol persegi panjang. Simbol persegi panjang ini merupakan simbol proses. Jadinya di dalam simbol ini kita tuh dapat memproses sebuah arahan yang akan kita buat selanjutnya. Di sini mengarahkan untuk menghasilkan atau menampilkan total harga, yaitu dengan cara harga dikali jumlah. Harganya ini dapat dari pemilihan ini, harga dikali inputan jumlah yang sudah diinput sebelumnya, akan didapat total harga. Untuk kembalian yaitu uang yang dibayar, yaitu uang yang diinput dibayar di sini dikurang total harga. Dan selanjutnya ke output nama kopi, harga, kode, jumlah, dan total harga. Jadi ntar di outputnya ini akan di print semuanya. Dan selanjutnya print bayar kembalian. Untuk kode lebih besar atau sama dengan 4, dia tidak mengalami ke sini atau tidak melewati sebuah proses, jadi dia langsung print nama kopi, jadi duitnya ini nanti akan dikembalikan langsung
dan ini N. Selanjutnya pseudocode-nya. Pseudocode itu dari dua kata juga. Yang pertama itu pseudo, semu, dan code artinya kode. Pseudocode biasanya aspeknya ringkas dan tidak bergantung pada suatu sistem tertentu dan bertujuan untuk dibaca manusia agar lebih paham dan bukan dibaca oleh mesin. Ini seperti algoritma tapi lebih mudah dan tidak terikat oleh aturan. Jadi ini yang pertama start, input nama, input kode, input jumlah, input bayar. Jika 1 akan dicetak nama kopi, cappuccino kopi, dan harga. Jika 2 nama kopi, latte kopi, dan harga. Jika 3 nama kopi, cold brew kopi, dan harga. Selain dari ketiga ini dia akan mencetak menurut tidak ada, yaitu jika di input kodenya lebih besar sama dengan 4. Ini print nama kode, jumlah bayar, print nama kopi, print total harga yaitu dari jumlah dikali harga, print kembalian yaitu bayar dikurang total harga. Ini N. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dan sintak yang saya pakai untuk membuat program tersebut. Ini saya pakai di sini tanda pagar merupakan preprocessor direktif, yaitu untuk perintah kepada compiler untuk melakukan definisi. Di sini saya memasukkan definisi include IOStream. Nah, IOStream ini merupakan header untuk output atau input. Contohnya seperti cout dan cin. Di sini ada using namespace std. Using namespace std ini merupakan deklarasi kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau file yang terdapat dalam namespace std, yaitu di cin atau cout. Jika kita tidak menggunakan using namespace std, biasanya akan seperti ini. Nah, di sini saya memakai std untuk awalan coutnya. Jika tidak, hanya bisa ditulis cout, jadi lebih ringkas. Include dan using namespace merupakan variabel global karena berada di luar badan fungsi. Yang merupakan variabel lokalnya itu yang berada di dalam badan fungsi, contohnya ini. Ini semua merupakan variabel lokal. Nah, di sini ada in. In ini merupakan tipe data yang akan dikembalikan. Jadi di sini in ini harus menggunakan return. Bisa return 0. Nah, main ini merupakan badan fungsi, yaitu untuk awalan dan akhiran dari sebuah fungsi. Tanda kurung ini merupakan untuk mengapit argumen fungsi. Jika nilainya tidak diisi, nilai akan dilewat. Kurung-kurung awal ini merupakan badan fungsi atau tubuh fungsi. Ini merupakan tubuh fungsi semua. Nah, di sini saya menggunakan tipe data int, char, string, dan float. Nah, in ini merupakan untuk memasukkan bilangan bulat. Nah, saya menggunakan variabel jumlah, total. Saya menggunakan identifier jumlah, total, bayar, dan harga. Di sini ini merupakan tanda semicolon. Jadi jika kita mengakhiri sebuah perintah, kita harus menggunakan tanda semicolon. Jika tidak, jika saat mengcompile akan error atau dilewatkan. Nah, saat ini saya menggunakan tipe data char. Ini tipe data karakter seperti huruf atau angka. Di sini saya menggunakan identifier nama atau kode. Oh ya, identifier itu merupakan pengenal untuk menyatakan tipe data. Jadi ini untuk mengenalkan tipe data kita menggunakan identifier apa saja. Sini nama dengan panjang huruf maksimal 30 saya pakai, kode dan tanda semicolon. String. Nah, string ini tipe data yang dari kumpulan beberapa karakter. Di sini saya identifier coffee.
Selanjutnya ada float. Float ini untuk mengelompokkan bilangan yang bernada pecahan. Jadi misalnya bilangannya itu pecahan, kita akan menggunakan float. Saya menggunakan float dengan identifier kembalian. Selanjutnya ada cout. Tanda ini merupakan perintah untuk menampilkan ke layar cout yang berada di sebelah kanannya. Saya akan menampilkan bacaan kasir coffee shop. Jadi tanda petik 2 ini merupakan string. Yang ini merupakan string. Ini adalah string. Selanjutnya ada end line, ini merupakan untuk mengakhiri paragraf dan ke paragraf yang baru atau ke baris selanjutnya. Ini sama semuanya untuk menampilkan bacaan atau string ke layar. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses input dan outputnya. Di sini ada bacaan cout nama pembeli. Jadi kita akan memasukkan nama pembeli, bacaan nama pembeli ke layar dan menginput nama seseorang. Nah, di sini dengan kita menginput nama seorang, saya menggunakan chain getLine. Maksudnya chain getLine ini adalah bisa menggunakan getLine ini bisa kita menggunakan lebih dari satu kata, atau kita akan menggunakan spasi untuk nama. Jadi inputan ini yang di sini kita akan terbaca oleh chain getLine di sini. Begitu pula dengan ini juga sama, kode coffee, pilih 1, 2 atau 3. Misal kita akan memasukkan 2, dia akan menampilkan layar ke layar kode coffee dan kita menginput angka, dan angkanya ini akan terbaca oleh chain di sini. Kita akan memasukkan datanya dari perintah ini. Selanjutnya ada if. Nah, if merupakan pernyataan untuk mengecek jika sesuai atau sama dengan syarat, maka perintahnya akan dijalankan. Jika tidak, perintah tidak akan dijalankan atau akan melihat pernyataan yang lain. Di sini ada kode sama dengan 1. Tanda kurung ini merupakan kondisi, sedangkan tanda kurawal ini kurung kurawal merupakan statement. Jadi misalnya kode sama dengan 1, dia akan menjalankan statement yang ini. Dan jika kodenya tidak sama dengan 1 atau selain itu, dia akan menjalankan ini perintah dengan syarat yang ini. Kondisinya ini dan statementnya yang ini. Begitu pula juga dengan yang ini. Else if kondisinya kode sama dengan 3 dengan statement harga 16.000 dan mengoutput kopi adalah kopinya cold brew coffee. Selain dari ketiga inputan ini, misal situasinya kodenya lebih besar sama dengan 4, dia akan menginput menu tidak ada dan harganya kosong. Nah, di selanjutnya saya akan menjelaskan cara penghitungan total harga dan kembaliannya. Di sini di dalam source code-nya kita menuliskan total sama dengan jumlah dikali harga. Nah, ini merupakan assignment statement. Nah, ini merupakan variabel dan ekspresinya. Ini juga sama, kembalian bayar dikurang total jumlah dikali harga. Nah, total ini jumlahnya ini didapat dari sebelumnya, yaitu input. Pertama kan jumlahnya ini kita input berapa, misalnya 4. Dan dikali harga dari pemilihan persyaratan sebuah kondisi dari sini. Ntar harganya ini akan keluar di sini. Nah, ini merupakan outputnya. Nama pembeli memasukkan nama dari input inline, dan kode coffee masukkan ke layar kode ini chain, memasukkan
nama yang berada di chain, kode yang ada di chain. Ini coffee, harga, jumlah total, bayar, kembalian. Nah, ini return 0 ini maksudnya adalah untuk mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi. Nilai 0 ini menandakan kode program berjalan normal dan tidak ada masalah. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengcompile programnya. Nah, ini udah berhasil dikompil dan kita akan coba menjalankannya. Di sini kita akan memasukkan nama pembeli. Dan kode coffee-nya ini kita bisa memilih kode 1, 2 atau 3. Saya di sini akan mencoba memasukkan kode coffee 3. Jumlah coffee yang akan dibeli. Input jumlah coffee yang akan dibeli. Dan uang bayar yang dibayar oleh pelanggan berapa. Misalnya di sini saya pelanggannya membayar 50.000. Nah, di sini akan keluar outputnya itu berupa nama pembeli, kode kopi, nama kopi, harga kopi, jumlah kopi, dan total harga. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nama pembelinya ini Chin Aditya Saputra dan kode kopinya 3 dengan nama kopi Cold Brew Coffee. Harga kopinya 16.000 satunya. Jumlah kopinya dia beli 2 dengan total harga 32.000. Dia membayar yang sudah diinput 50.000. Nah, ini proses penghitungan kembalian. Jadi kembaliannya 18.000. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana jika suatu kondisinya tidak memenuhi syarat atau kodenya itu lebih besar sama dengan 4. Di sini kita tulis lagi nama pembeli. Kodenya lebih dari 4 kita coba. Misalnya di sini menulis 5. Jumlah kopinya 1. Uang yang dibayar 20.000. Nah, di sini terlihat dia akan menjalankan perintah yang else ini. Dia akan mengoutput menu tidak ada, harganya 0, dan duitnya langsung dikembaliinnya tetap atau 20.000. Sekian penjelasan dari saya. Dikiranya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.